yang sekiranya lebih aman dan tidak ada upaya untuk menyelamatkan dia. Gap mungkin bakal dibiarkan, tapi ternyata Waimau ada sebuah pergerakan tentunya untuk bisa bergerak lebih dalam dan ternyata Kenny memotong pergerakan dari Waimau. Kenny S, posisi yang cukup baik bisa untuk melakukan penumbangan ke arah bagian dari Weibo. 2 orang tersisa, Suk dan juga 1 orang yang lain. Kita akan melihat bagaimana pergerakan berikutnya dari Sam9 karena dengan 2 eliminasi ini atau 2 knockdown ini membuat mereka harusnya bisa melanjutkan dengan lebih baik. Gap dieliminasi dari Waimau tidak bisa diselamatkan. Suk dan juga 1 orang lain itu Ming akan coba ditumbangkan dan Suk tumbang. Ming is the last man standing. Oh my god, pergerakan yang begitu cepat kali ini dan Ming gak bisa bertahan karena gempuran dari Sam9 begitu nyata, begitu dekat dan begitu cepat. Kembali lagi pulang. 1 tim ke arah lobby, tinggal 13 tim yang tersisa. Kali ini Tech masih berusaha melakukan setup untuk menghadapi Pai, tapi sebuah pergerakan membuat semuanya turun dari arah vehicle-nya. Granat sudah mulai dimainkan, lempar ke depan sana meletup, tapi hanya splash damage yang diberikan. Bahkan net Pixel kedua, HP. betul, net kedua membuat 3. Pixel HP. Pas digocek cuy. Wah, dia sih invincible ya, tapi akhirnya tumbang dengan tembakan, bukan dengan nade, dan nade-nya menjadikan sebuah confirm eliminasi. Tapi ini membuat TEC pun, walaupun nambah eliminasi, mereka lambat masuk dalam zona. Mereka ada di bagian luar zona. Bahkan 97 hampir tumbang dengan tembakan yang cukup on point, karena tidak hanya tim Pai, ada Sersia juga yang mengintai pergerakan mereka, Pasta. Yap, perlahan-lahan tapi pasti yang dilakukan oleh Tech untuk mendekatkan kembali posisi mereka ke peringkat atas. 4 elimination tadi sudah berhasil mereka kumpulkan dan kali ini mereka masih menghadapi 2 pemain sisaan dari tim Pai. Fight yang terjaga ini bahkan kayaknya akan ada third party, benar saja. Sersia join the fight dari arah kejauhan. Itu dia, gue harap bisa untuk menumbangkan player-player dari TEC kali ini karena memang hanya menyisakan 4 player yang butuh untuk ditumbangkan untuk tim Indonesia confirm menjadi juara di PMRC kali ini. Tapi TEC mempunyai semangat untuk maju ke arah bagian depan. Mereka clearing bagian gudang, mereka butuh untuk mendapatkan tim Pai, dan tim Pai pun tidak kehilangan idea. Dia naik ke arah bagian atas, tapi sepertinya tidak akan melakukan gatekeep karena memang hanya misalkan 2 orang. Tapi tim Pai hati-hati, di depan sudah diupayakan sebuah defense oleh tim TT Thunder Talk yang udah mendapatkan compound di sebuah tempat junkyard tentunya. Yap, pergerakan demi pergerakan mereka coba kali ini. Ada tembakan menuju ke arah Pai, kemanapun mereka bergerakannya mereka bakal disantap tidak hanya oleh rekan atau lawan. Tapi kali ini benar-benar rekan senegaranya yang menghantam pergerakan dari tim Pai. Mundur ke bagian belakang tadi sedikit menjaga jarak, dan ini yang gua salut juga dari TT. Mereka respect dengan tim yang baru datang, gak langsung mereka hantam karena mereka juga masih menggali informasi. Siapa dan berapa banyak orang yang mau nabrak ke arah sini. Tapi granat bakal dilemparkan. Terlalu bersabar membuat Jai tumbang. Kadang memang harus dihajar duluan, jangan kasih kesempatan. Itu dia, mungkin Jai terlalu nyaman dengan FPP mode yang seperti selama ini mereka mainkan. Tapi ternyata TPP dari bagian atas bisa melihat Ajay, dan Ajay pun tumbang. Tapi Face Clan berhadapan dengan Sam9, ini derby Southeast Asia. Thailand melawan Malaysia. Tembakan dari Borman belum connect ternyata karena masih ada beberapa gundukan. Sebagai pertahanan, Mr. Five maju, melakukan sebuah net, lempar ke arah bagian dari Sam9. Meletup Tam low HP, Kenny S low HP. Net kedua connect dan Sam9. That's it, pulang ke lobby dengan begitu gemilang dari Face Clan. Ternyata hanya dikasih 4 tambahan poin buat Sam9. Ngeratain 1 tim tadi, habis itu mereka dipulangkan. Sekarang menuju ke arah lobby, 12 tim tersisa. Tapi masih cukup banyak tim-tim dari Southeast Asia yang bertahan. Bahkan ternyata pertemuan terjadi antara Alter Ego versus Vampire. Betul, bahkan Rosemary tadi dia connect. Mantap. Itu tadi tembakan dari Rosemary kah? Karena bagian dari Vampire, Tony K dan Swap menjadi 2 last man standing. Wow, Tony K melakukan sebuah backup, tapi Rosemary ternyata belum ada backup dari bagian atas. Ini bahaya banget. Ini bisa menjadi sebuah knock end bagi Rosemary, bahkan Okta low HP dan Swap. Lagi-lagi ini orang benar-benar menjadi tulang punggung bagi Vampire. Gak cuma di PMRC. Kalau lo ingat di PMWI juga dia menjadi tulang punggung untuk Vampire tentunya. Bahkan Swap memulangkan Rosemary menuju ke arah lobby. Terlambat banget backup dari arah tim Alter Ego dan Fnatic. Mengubah angle-nya menuju ke arah Bigetron, lapar bahkan langsung dihantam dan dipulangkan menuju ke arah lobby. Tapi Okta di arah lain juga dieksekusi dan Fnatic juga tumbang. 4-way showdown terjadi di sini, Jan. Ini benar-benar tidak menguntungkan bagi tim SEA, secara spesifik tim Indonesia, karena dari Alter Ego hanya misalkan 1 orang. Makanya Bigetron bahkan kehilangan 1 orang, bahkan Mob GPX di tempat lain. Oh no, 3 player mereka tumbang. Ini adalah sebuah hal yang tidak ingin kita saksikan karena TC masih 4 orang. Tapi Superboy mulai maju ke arah bagian depan pun juga Genfos. Yuk bisa, yuk Vampire kali ini hanya menyisakan 3 orang. 3 melawan 3, tapi Swaps begitu gemilang. Net dikuk matang lempar ke arah bagian depan untuk Genfos mendengar. Tidak ada knockdown yang terjadi, bahkan Vampire jadi 4 lagi, Pasta. Iya,
dan jual beli granat di antara Bigetron dan juga Vampire masih belum bisa membuahkan hasil yang terlalu signifikan. Smoke sudah mulai dipegang di tangan Genfos tapi sepertinya nggak jadi dilempar tadi. Sementara Swap mendengar bunyi mobil yang berpindah ke arah lain membuat dua pemain di arah belakang kembali lagi untuk melakukan regroup. Aduh, ini Bigetron bisa cukup lama melakukan fight. Masih ada Alter Ego juga, satu orang itu Potato dalam rumah. Dari Vampire, please kena HBD oleh satu player Alter Ego tersebut. Dan lihat, Blue Zone akan mendorong. Bigetron pun sekarang harus bisa menahan pergerakan Vampire yang begitu cepat. Bagi MRPX sudah mulai ngacir karena bagian atas dan MRPX pulang ke lobby. Kesempatan juara hanya ada di tangan Bigetron dan juga tim Alter Ego yang mana. Halo! Bincang tapi Potato. Happy birthday kah? Happy birthday kah? Ada tembakan dari bagian jauh dan ternyata Genfos Jangan ngambil, jangan dapatkan ngambil. Swaps, please, Vampire rata. Tony K masih bergerak dan juga masih ada 3 orang lain dari Vampire, Pasta. Jangan diambil, jangan keluar dari jendela. Itu berbahaya, itu tidak aman. Potato selesai melakukan healing, bakal di Free Fire. Dan Free Fire tersebut berhasil. Tony Kurniawan menghentikan laju poin dari Alter Ego. Hilang mimpi kita untuk melihat top 3 bagi Indonesia. Betul, tapi Ravenclaw sudah ditumbangkan juga. Vampire hanya memiliki 2 orang lagi. Namun 1 menit 51 detik. Waktu yang tidak banyak. Apakah Bigetron akan tetap menahan atau justru masuk ke dalam zona dan net yang dikeluarkan oleh Tony K ini bahaya banget. Satar masih bisa bergerak, masih akan bergerak tapi ada sebuah fire Tony K tumbang. Satu lagi Swaps pulangin walaupun sama-sama sehat tapi kita butuh poin untuk Bigetron dan bahkan Faceland udah menunggu. Ini tidak terlalu baik jujur untuk Bigetron karena THC juga melakukan fight kah? Ternyata iya, masih ada satu knockdown dia bisa LGD please dan Swaps juga dipulangkan ke lobby dan Vampire rata 5 eliminasi untuk tim Bigetron. Tapi VS Clan niat mereka benar-benar mengganggu pergerakan dari Bigetron. Mereka langsung menghampiri dan berusaha untuk memotong pergerakan dari Bigetron. Morman ditugaskan untuk menghalau pergerakan laju dari Bigetron dan Mela juga memberikan tembakan menuju ke seorang super siapa tadi? Superboy. Yuhai berarti. Ya itu dia. Tapi ini berbahaya banget Bigetron ketika masuk pun udah banyak tim yang menjaga. Dari Faceland masih melakukan tembakan. Genfos harus menjaga badan, gak boleh overpick. Karena ada tim lain Tianba seperti di bagian atas. Dan Tianba akan melakukan fight. Dan ini TEC juga. Please LGD. Gua tahu lu gak mempunyai gameplay yang cukup baik di PMRT kali ini. Tapi bisa dapatkan satu. Cari yang kedua, yuk bisa yuk. Dan 2 ditumbangkan. Ayo bisa LGD, yuk bisa. Walaupun Anda tidak mendapatkan juara. Tapi bisa ratain TEC itu juga bangga ya kan? Betul, menjadi pengganggu tentunya akan membuat kalian bangga apalagi untuk tim yang berusaha naik ke posisi puncak. Suki berada di dekat Merado yang begitu menyala tadi tapi granat dari seorang Shadow bakal dilemparkan seperti MS masuk ke arah Blazing tapi Shadow ketahuan, granat dilempar akan segera meletup ke masih bisa menyelamatkan diri ternyata. Shadow berpindah ke arah batu yang lain lagi dan dia malah bisa mendapatkan Blazing. Oh my god, malah terkena tapi Shadow tumbang. Tinggal satu lagi, tinggal Suki yang tersisa. Ayo Sisi tembak, buktikan 25 miliar itu duit semua. Itu dia, TC tinggal satu lagi. Sisi bisa. Net dilemparkan ke bagian Sisi bergerak Suki. He's the last man standing. Ayo kamu tahu di mana letak player tersebut. Ya, kita lihat kali ini Suki kok sebuah net akan ke Sersia atau justru LGD Suki. Nggak bisa lanjut please. Net dilempar. Nice. Knockdown, tapi Suki mulai maju. Tertembak LGD. Lagi TC rata. TC dipulangkan ke lobby Bigetron Red Villains, champion of PMRC 2023 antara Southeast Asia versus PEL. Tapi Face Clan kali ini masih punya niat yang cukup tinggi. Lidah Ini gua kegigit. bisa. Ini Face Clan ya, kalau mereka dapat hasil bagus di game kali ini, mereka bisa naik dan berkata pasta. Ini harusnya bisa menjadi kemenangan bagi Bigetron. LGD rata akan mendapatkan poin berikutnya lagi dan bahkan satu orang terakhir Blessing. Revive berhasil dilakukan, tapi Superboy tertakedown. Aduh Mela dapatkan satu. Bigetron tinggal menyisakan satu orang. Satarles harus bertahan dan Nate dilemparkan oleh Mela. Satar masih bertahan, tapi Nate kah? Tapi tembakan dari Satar masih cukup sakit di survive. Majukan bagian depan dan Bigetron rata. Aduh, tapi harusnya pengejaran cukup sulit oleh Face Clan. Betul. Harusnya gak kebalap karena game point mereka 20-an. Wah. Butuh tambahan 10 elim lagi dan juga BBCD kalau misalkan dari Face Clan ingin membalap poin dari Bigetron. Lebih dari 10 elim. Lebih dari 10 elim lagi. Lebih. Karena sekarang 108, mereka masih butuh 30-an poin. 20-an poin dan Sersia mendapatkan kemenangan atas tim LGD. Wah.
Wah, ini tim Thailand. Jangan sampai tiba-tiba- kebalap dong, gue sudah mendeklarasikan nih. Enggak dong. Enggak lah. Deklarasikan nih. Enggak kebalap. Gak kebalap dong. Enggak kebalap Gak dong. kebalap harusnya dong. Nah, tinggal 6 tim doang yang tersisa nih. Face Clan, ayo bisa yuk. Ada yang bisa ngerontokin Face Clan mungkin. Waduh, jadi gak saya pride gue nih. Tapi dari Thunder Talker sih punya kesempatan juga. Tapi tim Pai akan melakukan fight dengan Face Clan. Yo, jangan nambah poin lagi Face Clan. Jatuh. Mr. Five tumbang, Mela tumbang. Oke, ini harusnya udah fix. Fix. Bigetron harusnya jadi juara. Oh my God, Face Clan, apa yang terjadi? Satu persatu pemain mereka tumbang. Please jangan hidup. Oke, biar Bigetron bisa menjadi juara tentunya. Dan Face Clan dirontokin, dipulangkan ke arah lobby. Gila cuy, butuh 3 chicken untuk Wah. Bigetron tiba-tiba hari ini step up dan champion. Itu dia, dalam War of GPX tentu good game well played ya. Perjuangan udah cukup tinggi, mereka lakukan luar biasa banget. Walaupun game terakhir entah tadi apa yang terjadi tertumbangkan satu persatu. Tapi ini dia 2 laga antara 2 tim yang berbeda region. PL melawan dari tim Thailand. Dari Chopper menumbangkan 1, Eagle akan didorong oleh Blue Zone, sakit banget. Mulai bergerak masuk, tapi Chopper pun sudah melakukan healing. Akan ada close quarter combat, ada Chopper terlihat. Bahkan dari bagian Eagle pun juga Chopper. Hit fire dilakukan dan akhirnya dari tim Pai juga dipulangkan ke lobby. Ya, kali ini gue akan mendukung Sersia karena the last team from Southeast Asia. Betul. Untuk top 4 yang tersisa. Rock sudah berhasil diamankan dan Passion bisa mendapatkan Rock. Namun masih belum bisa dipulangkan karena lobby. Tianba bertahan di balik sebuah gundukan. Masih ingin clearing ke bagian kanan. Padahal kalau kita lihat kanannya kosong. Makanya, ini mungkin nggak terlalu Nggak tahu. kosong-kosong banget, Jan. Iya ada Oni K1 ya. ternyata, betul. Oh iya, Passion satu orang di sana, tapi lihat bagaimana Tianba melakukan tembakan ke arah Thunder Talk. Rock tumbang, ini Thunder Talk bisa goyang. Karena kita tahu Rock begitu berpengaruhnya, begitu berimpactnya kepada tim ini. Sementara Tianba, 3 eliminasi pun juga mereka chicken, harusnya pengejaran nggak bisa dilakukan. Tapi 3 orang, bisakah menang atas Thunder Talk atau justru Sersia yang kembali menjadi 3 orang karena Arzi berhasil melakukan healing. Yap, masih cukup menegangkan tentunya dari 4 tim yang tersisa kali ini. Karena pasti bakal menentukan placement ending mereka nanti bakal seperti apa. Sementara K1 bergerak dengan sangat sistematis. 6 elimination mereka kumpulkan dan Passion yang masih belum menyumbangkan elimination. Tapi gue yakin dia sudah menyumbang banyak informasi untuk pergerakan dari K1 sejauh ini. Betul, setiap fight, setiap gameplay tentu ada porsi masing-masing. Tidak hanya eliminasi, tapi bagaimana informasi juga menjadi penting untuk masuk zona, untuk bagaimana di vending dan lain sebagainya. Tapi Tianba mulai maju, tadi kita membahas K1 juga. Tianba pun butuh informasi lebih karena rumah di depan masih ada indikasi adanya orang, itu Thunder Talk. Dari Sersia turun ke arah bagian Shake, ada K1 yang sudah membagi pertahanan secara vertikal kali ini. 4 orang bahkan field, Kecuan, Passion, dan 1 kawannya lagi. Tapi fight sepertinya akan lebih cepat pecah antara Thunder Talk dan juga Tianba. Mengingat 3 orang dari Tianba akan melakukan push ke arah Thunder Talk. Tapi masa kita udah pasti gitu ngelihat Indonesia juara, BTR juara, saya mendominasi. Like nggak tembus 20.000 like sih, keterlaluan sih. Itu dia. Yang lagi nonton, jangan cuma nonton, jangan cuma nge-spam, jangan cuma berdebat, tapi jangan lupa juga untuk kasih like-nya minimal 20.000 like untuk apresiasi kepada tim-tim yang sudah bertanding. Betul, dan yang lagi nobar, jangan lupa juga diarahkan para viewers tercinta kalian untuk datang ke PUBG Mobile Indonesia YouTube channel dulu. Drop the likes-nya, kemudian subscribe juga. Karena betul, bentuk like itu adalah dukungan dan hal respect kepada perjuangan dari tim saya, terutama Indonesia. Karena kemenangan ini sudah di depan mata, tinggal kita tunggu bagaimana interview dan awardingnya. Tapi Tianba kali ini menuju ke arah bagian dari Thunder Talk, namun Ren terlalu lama cook. Sebuah nade well done didapatkan oleh Dreamy. 2 melawan 2 kali ini pasta. Dipantul granatnya, tapi Ren sudah mulai berpindah karena dia sudah mencium insting-insting tidak bagus, bau-bau tidak bagus. Tapi lihat dari arah tim Oh. TT sudah mulai mengeksekusi. Granat dilemparkan, tapi splash damage hanya yang masuk menuju ke arah seorang lain. Sandwich position, halo Dreamy. Tidak di posisi yang tepat, tapi DPS-nya juga ternyata masih belum bisa mendapatkan knockdown. Yang kedua akan segera bersabar, malah Sixi yang diamankan. Bahkan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Hanya tinggal waktu. Apa yang bakal dilakukan Dreamy di momen seperti ini? Betul sekali, bahkan healing sudah berhasil dilakukan oleh satu player Tianba, yaitu YDD. Membuat mereka sekarang benar-benar diunggulkan. Dreamy clutch akankah bisa terjadi? DBS tembakan ke arah bagian atas, belum ada sebuah knockdown. Ternyata sekuat itu pun DBS tidak mudah untuk digunakan oleh para player PL. Karena mereka masih butuh waktu, butuh masa untuk penyesuaian. Dan sebentar lagi gua rasa Tianba akan melakukan sebuah push 2 arah ke arah bagian dari Dreamy sebagai last man standing. Dan di tempat lain dari Sersia pun akhirnya Chopper tertumbang
ditumbangkan. Tianba menang melawan Thundertalk dan bahkan Xerxia pun rata. Game terakhir milik tim PEL. Betul sekali, tapi tentunya ini tidak akan mengubah banyak, Jan. Dari poin-poin yang sudah dikumpulkan untuk battle antar regionnya, antara PEL dan juga Southeast Asia pastinya. Dan dua tim ini akan segera bertemu karena mereka sudah saling mendapatkan informasi, bahkan terlihat begitu adil, Jan. Itu dia. Itu mereka di pinggiran circle. Ah, Kayak, oke, dari sudut biru, dari sudut merah, kita bakal bertemu di tengah. itu dia. Apalagi kalau kita lihat sekarang jumlahnya juga nggak terlalu banyak jauh, 4 melawan 3. Tianba butuh untuk melakukan reset situasi, tapi dia punya compound. Itu yang tadi mengungkapkan atau diungkapkan oleh Pasta bahwa saya cukup adil karena mereka punya compound untuk mengamati pergerakan K1. K1 ingat, split seperti ini terlihat memang mereka punya banyak vision. Tapi kalau Field atau BBZ tertumbangkan, tentu Revive akan menjadi malapetaka. Revive menjadi permasalahan. Dan lagi-lagi Miramar memaksa semua tim yang tersisa untuk bermain di bagian open field, Pasta. Yap. Dan manakah yang akan melakukan pick lebih dahulu, manakah yang melakukan pick lebih berani. Karena kalau kita lihat dari segi posisi, memang lebih unggul ke arah K1. Dari segi jumlahnya, bukan dari segi posisi. Split yang mereka lakukan juga dengan ini begitu rapi, tapi terlalu open tentunya kalau misalkan kita mengharapkan mereka bergerak keluar dengan mudah. Ternyata Field lah dari K1 yang terlebih dahulu membuka tembakan. Terlihat dengan sangat jelas kali ini Lai yang berhasil diamankan. Momentumnya gue kira bakal didapatkan oleh tim Tianba, tapi ternyata K1 lah yang mendapatkan momentum ini. Betul sekali, bahkan Tianba juga udah mulai ditembaki satu persatu lagi. Low HP untuk Ren, hanya ada satu orang yang cukup banyak sekarang health point, tapi dia pun tumbang. Ren menjadi last man standing dan lihat bagaimana K1 melakukan sebuah swiping. Ren akankah dicari, bisakah untuk bertahan, mempunyai sebuah DBS, tapi lihat bagaimana K1 begitu beringas untuk maju dan kemenangan bagi tim K1 di game yang terakhir. Congratulations, game terakhir ditutup untuk tim PEL. Dan tentunya congratulations juga untuk Bigetron Red Villains yang berhasil menjadi champion di PUBG Mobile Regional Clash SEA versus PEL 2023. Betul, dan ini juga menjadi pertanda bahwasanya kita belum pernah kalah oleh PEL ketika berbicara PUBG Mobile Regional Championship. Dan bahkan sebuah step up ketika kita melihat kemarin Infinity dari Thailand yang menjadi juara. Sekarang hati-hati dunia, sebuah pertanda merah putih yang semakin ganas di pagelaran PUBG Mobile Indonesia. Melalui Bigetron di pagelaran kali ini harusnya menjadi juaranya. Ya, jujur tapi di Miramar ini early-nya agak memboringkan Benar. Karena benar-benar flat banget. Hanya beberapa shoulder pick saja dan hanya beberapa momentum aja yang terjadi dengan cepat. Selebihnya semuanya lamban. Itu dia, merupakan gameplay yang mungkin sesuai dengan kata analis kita tadi, Odi, dia akan banyak yang bermain cukup aman karena mereka punya potensi juara, tapi ternyata berbalik keadaan tersebut ngebuat mereka bermain tidak begitu prima. Dan gue cukup sedih di game kali ini untuk dua tim. Itu pertama Morg GPX harus pulang cukup cepat player-playernya. Yang kedua Alter Ego menang jumlah di awal dibalikkan dengan begitu cepat oleh Vampire. Betul, itu juga menjadi catatan pastinya nanti untuk mereka perbaiki. Apalagi cukup banyak tim di momen ini di PMRC ini yang akan bertanding juga nanti di PMGC. Jadi gue harapkan PMRC ini benar-benar bisa menjadi persiapan mereka, bisa benar-benar mendapatkan apa yang akan diprioritaskan untuk dievaluasi sebelum PMGC. Betul, dan tentu setiap pencapaian bukan berarti titik puncaknya, tapi bagaimana hal ini menjadi sebuah lompatan baru untuk bisa lebih baik lagi. Oke, kalau begitu kita lempar langsung aja menuju ke analis kita dan juga host kita yang begitu ciamik. Ini dia, Dona Fiska dan juga Odi. Oh my god, what a nice closing untuk PUBG Mobile Regional Clash 2023 ini. Odi, Dor. Bisa dibilang hari ini juara ditentukan dari 3 match terakhir. Ya, benar. Dan pokoknya Gua tuh sebenarnya ya sejujurnya di game terakhir ini gue udah nggak peduli apapun. Setelah tadi TEC ditumbangkan, Bigetron Red Villains udah berada di pucuk posisinya. betul, dan memang kondisinya itu hanya di TEC yang masih punya chance untuk mengejar poin dari Bigetron. Namun pada akhirnya LGD yang biasanya main biasa-biasa aja, tapi match terakhir betul-betul menghentaskan perjalanan TEC untuk dapetin asa, dapetin juaranya di PMRC kali ini. Ya, tapi kalau misalnya lu melihat posisi overall rankings kita, ini dia teman-teman sekalian.
Tim Bigetron Red Villains menjadi juara dari PUBG Mobile Regional Clash 2023. Setelah 3 kali mendapatkan winner chicken dinner. Tapi kita bisa melihat adanya Morph GPX juga yang masih bisa untuk mendapatkan posisi yang keduanya. Jadi ini adalah menjadi hadiah paling menyenangkan untuk kita semuanya. 2021 nihil, 2022 nihil, 2023 hampir tidak ada harapan untuk tim Bigetron Red Villains. Tapi akhirnya kita bisa melihat secercah cahaya di ujung lorong yang panjang dan cahaya tersebut berbentuk PUBG Mobile Regional Clash 2023 ini. Mereka hampir 3 tahun puasa juara, puasa gelar dari official turnamen. Ini membuktikan bahwa kita nggak bilang playernya kemarin nggak siap, dan ini dia champion kita di 2023 PMRC Southeast Asia versus PEL Bigetron Red Villains. Akhirnya, congratulations untuk tim Bigetron Red Villains. Yang sekali lagi mereka sudah hampir 3 tahun puasa gelar juara official tournament. Dan akhirnya sekarang membawa lagi gelar juara. Gak cuma di kancah lokal kita, tapi di kancah international melawan PEL dan juga tim kuat Southeast Asia yang lainnya. Ini Jadi, adalah Don, ya, satu kebangkitan yang Eldoge bilang, merah putih bangkit. ya. Merah putih akan membuktikan nanti di kancah yang sebenarnya di PMGC. Dan sekarang Dona, interview sudah ready. Ya, kita akan langsung aja ya. Ajak Diberikan bincang-bincang oleh para pemain-pemain atau mungkin ada coach juga atau mungkin ada manager juga. Kita langsung aja lihat ada siapa di ujung sana dari tim Bigetron Red Villains. Halo, halo. 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 Hai guys, congratulations. Thank you. Oh my God, keren banget kalian semuanya. Sebenarnya ada satu pertanyaan gue sih untuk awal kali ini. Apa Dari tuh? kalian nyangka nggak bisa menangin PMRC ini? Bocil. Acil? Dari saya. Jangan enggak. Ya jadi si bos. Kenapa sih? Halo? Bocil, suaramu kekecilan nak. Nah, deketin. Halo. Jangan juga kayak gitu. Saya lempar nih headsetnya. Oke. Apa tadi pertanyaannya, Mbak? Bang jual lotek. Teteh. Teteh. Pertanyaannya. Gimana? Kalian sebenarnya nyangka nggak sih kayak bisa juara PMRC ini? Sejujurnya. Nyangka. Wah, kalau nyangka ya? Berarti semua bisa terjadi, Mbak. Wah, iya. Setuju sih, Dek. Setuju, Dek. Tapi apa Memang yang... sudah pasti juara. Wah, Wih. apa yang membuat kalian semuanya nyangka udah pasti bisa dapat gelar juara ini? Apakah ada sesuatu yang berubah dari tim BTR atau ada hal-hal lain atau faktor lain? Ada katanya ada jelangkung. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Ya. Besok main Owija ya. Oh gitu. Jelangkungnya kayaknya bentuknya Ken ya? Sama cap Bukan. gitu. Bukan. Gimana? Apa? Oh, Lontong kata calontong. mereka. Calon, Ya, calontong. oke. Benar. Tadi ngomongin Ken ya Don ya. Sebenarnya dengan masuknya Coach Ken nih ke dalam staff dari tim Bigetron, ada perubahan besar nggak sih yang kalian rasain selain juara PMRC? Oke, untuk Kenan kalau itu ya. Nah Kenan, coba Kenan. Yang pasti berimpact lah ya, karena dia punya ulti soalnya. Waduh. Wah ini nih, Boleh boleh di-share gak sih? dibocorin nggak tuh ultinya apa emang? Ulti Balmond ya. Benar. Kalau itu kan dari Coach Ken. Kalau Coach Cap, ultinya apa? Ada ulti juga nggak? Ya kalau main bodoh-bodoh kami kena ulti Balmond nanti. Cap. Kalau Cap. Cap. Kalau Cap nggak ada ulti sih dia. Oh. Baik soalnya. Orang Tapi baik. anyway untuk kalian semuanya apa sih lesson ya? Iya, pelajaran. Pelajaran terbesar kalian selama PMRC ini guys. Berdoa.
Berdoa. Berdoa itu salah satu usaha Superboy. Lesson learn-nya apa nih Superboy? Lessonnya pokoknya percaya aja sama IGL kita. Percaya sama IGL. Nah, Percaya tim sama terus IGL. manajemen juga. Oke, terus kalau misalnya ngomongin region ya guys. Dari Southeast Asia dan juga PEL, menurut kalian selama 3 hari bertanding ini, yang mana yang lebih kuat? Indonesia sih dari aku. Not even Southeast Asia, Indonesia. Si Jadi, manis. Si manis, aduh. Tapi kalau misalnya kita ngomongin projection ke depannya ya, kalian kan di depan mata kalian ada PMGC nih. Sebenarnya apakah kita akan melihat gameplay yang kayak mirip-mirip atau bahkan sama di PMGC ini, atau kalian tuh sebenarnya masih ada kartu as di kantong kalian yang belum kalian keluarkan? Apa tuh? Oh, abang-abangan. Supernan. Ya lah. Oke. Ini MGC. Oke. Gen mau nanya nih Gen, kan Genta adalah satu-satunya orang yang bertahan dari tim Bigetron yang Yang dulu lama. lah, yang lama gitu ya. Berapa persen keyakinan kamu untuk bisa main bagus banget di PMGC nanti dengan skuad yang sekarang, staff yang sekarang? Kalau untuk sekarang sih kemungkinan udah 80% ya, 20%-nya dari kemungkinan. Oke. Dan ya kalau dilihat dari lobbynya sih kita mungkin nggak ada tabrakan drop spot kayak di PMRC sekarang kan. Oke. Dan ya bisa kita maksimalin mungkin lah. Oke, berarti bisa dijaga lah mood di early game-nya ya, karena nggak ada tabrakan di awal gitu, bisa looting lebih santai. Betul. Alright, kalau kayak gitu, ini kan sebenarnya kenapa? Iya, sebenarnya ada apa? Lu nunjuk-nunjuk gue kira Iya, mau ngomong maaf, apa. Ini kan sebenarnya adalah bisa dibilang kemenangan pertama lagi dari untuk tim Bigetron sendiri. Bisa diceritain gak sih kayak vibes kalian tadi ketika ngelihat hasilnya ternyata kalian keluar sebagai juara di PMRC ini kayak gimana? Kayak misalnya coach yang ngapain? Ada Kosatar nggak di sana? Kosatar. Kostarles maksudnya. Kosatar Gara-gara itu. Satarles nih. Ada Satarles ya. Ada Kostarles gak? Lagi siapin pernikahan. Oh, nggak ada. Gimana vibes-nya guys di sana? Sampai sih tahu lah ya, rasanya juara nggak juara sih sebenarnya karena Kenapa tuh? awalnya kita kan rusun kan 2 match, Yeah. kan 3 match dan kayak, next matchnya ada tabrakan lagi, jadi tuh kayak untung flag pad-nya itu jauh kan, jadi mungkin Tuhan udah mengizinkan kita untuk juara kayaknya, jadi kita proses. Iya, wih luar biasa. Opa Vandro seneng nggak Opa Vandro? Seneng dia. Nangis Opa, dia tadi. nangis Bang Vandro menangis. Oh Nangis, my nangis. god, Bang Vandro menangis. Semoga tangisan itu bisa dibawa ke PMGC nanti. Iya, tangisan haru, bahagia. tangisan juara. Betul. Gitu ya. Jadi- Boleh disampaikan langsung ya Don ya. Buat para Biget Troopers nih yang rindu banget Bigetron dapetin juara. Kali ini kalian kasih pembukanya dulu nih. Kasih apa sih kalau makanan pembuka tuh namanya Don? Appetizer. Appetizernya, Ya. kasih appetizer buat para Biget Troopers di PMRC kalian dapetin juara. Nah, apa yang pengen sampein untuk seluruh Biget Troopers yang ada di Indonesia? Dan mungkin kita di sini maunya satu-satu kali ya guys, Iya. gantian dari Genta Dari dulu Genta. mungkin. Silahkan ada yang mau disampaikan. Dari aku sih paling terima kasih banyak buat Biget Troopers yang udah dukung kita di PMRC kali ini. Ya semoga kita di PMRC nanti bisa mendominasi kayak PMRC sekarang. Apapun hasilnya tetap berdoa, tetap dukung kita lah sampai di penghabisan nanti di PMRC. Sampai Amin, menutup liga ini. Nah, itu penutup ya. Satar, les. Kalau dari aku buat Biget Troopers tetap dukung tim Bigetron lain. Semoga dengan adanya hasil yang baik ini, semoga juga Biget Troopers menang dan bisa lebih baik lagi di PMGC nanti. Amin. Yuk, Lapan. belakang. Si manis. Untuk Biget Troopers, terima kasih banyak dukung kita terus. Semoga PMGC kita bisa lebih baik dan bisa juara. Amin. Cil. Apa Mbak? Terima kasih Biget Troopers. Ya, Semoga kita bagus nanti sampai ke depan. amin. Amin. Ya, sama-sama. Udah? Oke. Semangat banget ya.
Lord, Supernan. Bang Nan nih. Ya yang pasti terima kasih lah buat Biget Troopers. Semoga juara ini sebagai awal dari juara-juara kita di nextnya lagi. Amin. Oke, nih untuk legendanya Bigetron juga nih. Super you high boy. PMGC, let's freaking go! Let's go! Semangat nanti untuk PMGC liganya ya, semoga bisa ke Turki dan pastinya semoga bisa membawa piala lagi. Amin. Untuk Bigetron Red Villain. Jadi dari gue itu aja, Odi, ada mau yang ditambahin? Sudah cukup, terima kasih banyak Bigetron Red Villain. Sukses buat PMGC nanti, terutama juga untuk seluruh tim Indonesia. Ya, sekali lagi selamat ya guys. Congratulations. Bye-bye. Kan tadi aku bilang ya, Kenapa tuh? mau nanya sama Genta, Kenapa tuh? pemain yang lama dari Bigetron lama. Aku lupa kan ada Yuhai. Lebih lama lagi. Iya juga ya. Dianya nyempil di pojok Iya. kecil lah ya kan? Ini ketutupan Ketutupan ya. sama benderanya. Tapi anyway, Odi, Yap. kita sudah sampai di penghujung acara. Gue sekali lagi mau say congratulations untuk tim Bigetron Red Villains. Congratulations juga untuk para Biget Troopers. Akhirnya kalian bisa melihat lagi ya pemain-pemain idola kalian atau tim idola kalian mengangkat piala lagi di PUBG Mobile Regional Clash antara Southeast Asia melawan PEL. Jadi Odi, setelah melihat 3 hari pertandingan ini di PMRC, bagaimana untuk lu summary seluruh experience kita selama ini? Tentu yang paling aku sorot adalah tadi, gak akan aku cabut omongan itu, tim Indonesia betul-betul totalitas dan mereka kayak kelihatan haus banget juara. Ini persiapan dan nanti di eksekusi PMGC-nya mereka bakal lebih luar biasa lagi. Dan terutama buat tim-tim PL, kita nggak lihat mereka main sangat-sangat maksimal di PMRC ini, tapi aku yakin mereka juga akan berbahaya di PMGC karena persiapan-persiapan itulah yang mungkin gak mereka pertontonkan di PMRC. Jadi tetap harus waspada untuk tim Southeast Asia, terutama untuk Indonesia, yang kita harapkan Indonesia bisa bermain bagus, semuanya masuk grand final, dan yang bawa pulang trofi PMGC adalah Indonesia. Amin. Dan mungkin quick question lagi nih untuk menutup perjumpaan kita hari ini. Ekspektasi lu atau prediksi lu deh setelah melihat PMRC ini untuk PMGC liganya yang sebentar lagi akan berjalan. Apa nih Odi? Gimana? Prediksi buat siapa? Prediksi untuk PMGC apa yang akan terjadi dari dengan tim-tim yang ada di seluruh dunia ini nantinya? Tentu belum banyak yang bisa kita lihat ya. Tapi untuk Southeast Asia tentu mereka makin kuat. Nggak bisa aku bilang 100% kuat karena kita juga belum banyak mendapatkan data-data dari tim-tim yang ada di region lainnya. Tapi yang pasti aku cukup percaya diri lah untuk tim Southeast Asia pada liganya. Yang diharapkan sih cuma satu, bisa lolos grand final dulu aja. Iya. Itu aja, grand final biar seru ya. harga mati untuk Southeast Asia, terutama buat Indonesia. Iya, biar seru ya. Seru dong. Alright, kalau begitu teman-teman sekalian kita sudah sampai di penghujung acara. Jadi gue mau berterima kasih sekali lagi untuk Odi udah Terima menemani kasih, hari ini. Donna. Berapa Star dan juga Eldoge. Terima kasih udah menemani hari ini, membawa kita melihat gelar juara PMRC ini diambil oleh tim Indonesia. Yakni tim Bigetron Red Villains. Buat kalian semuanya juga terima kasih banyak sudah menyaksikan PMRC selama 3 hari ini. Dan pastikan untuk kalian bersiap-siap melihat PMGC Liga yang akan digelar sesaat lagi. Jadi akhir kata gue dari Fiska mewakili seluruh talent dan juga kru yang bertugas di balik layar. Pamit undur diri dulu. Mohon maaf jika ada kesalahan karena pastinya itu tidak disengaja. Dan pastinya sampai jumpa di PMGC Liga. Selamat malam, selamat beristirahat. Bye-bye.